Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Vina Herlinza dengan NIM J1B0231041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas makalah saya, yaitu dengan judul konversi minyak jarak atau jet kulkas menjadi biodiesel sebagai alternatif energi terbarukan. Adapun hal yang melatar belakangi pembuatan makalah saya yaitu gimana penggunaan bahan bakar fosil menimbulkan masalah lingkungan dan ketergantungan energi jangka panjang. Sehingga hal ini mendorong pencarian energi alternatif yang lebih berkelanjutan seperti biodiesel dari tanaman jarak atau jet kulkas. Biji jarak sendiri memiliki kandungan minyak yang tinggi, di mana tanaman jarak dapat tumbuh di lahan marginal tanpa bersaing dengan bahan pangan. Dan juga di mana tanaman jarak ini menghasilkan biodiesel dengan pembakaran yang lebih bersih serta emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan solar. Proses pembuatan biodiesel dari tanaman jarak ini melibatkan proses transesterifikasi, di mana proses transesterifikasi efektif mengonversi minyak jarak menjadi biodiesel dan gliserol yang membuktikan potensinya sebagai sumber energi langsung. Di Indonesia sendiri budidaya jarak memiliki prospek yang besar karena kondisi iklim yang sesuai sekaligus meningkatkan kemandirian energi, mengurangi emisi karbon dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Adapun tujuan pembuatan makalah ini sendiri yaitu untuk menjelaskan proses konversi energi jarak menjadi biodiesel melalui proses atau metode transesterifikasi. Lalu kedua, untuk menganalisis karakteristik energi biodiesel jarak dan membandingkannya dengan solar konvensional. Ketiga, untuk menilai potensi biodiesel jarak sebagai sumber energi terbarukan dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Lanjut ke rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses konversi minyak jarak menjadi biodiesel dilakukan. Lalu kedua, bagaimana karakteristik energi dan performa pembakaran biodiesel jarak dibandingkan solar. Lalu ketiga, sejauh mana biodiesel dapat menjadi alternatif bahan bakar yang berkelanjutan di masa depan. Langsung masuk ke bagian tinjauan pustaka, di mana beberapa penelitian telah melakukan penelitian mengenai tanaman jet kulkas atau minyak jarak yang diketahui memiliki kandungan minyak pada biji yang merupakan tanaman non-pangan sehingga mampu tumbuh di lahan marginal dengan kondisi tropis tanpa membutuhkan input agrikultur yang intensif, yang dimana ini menjadikannya sumber minyak nabati yang berpotensi untuk produksi biodiesel berkelanjutan di wilayah Asia Tenggara, menurut Milano et al. 2024. Dalam beberapa tahun terakhir, tanaman jarak semakin menarik perhatian sebagai bahan baku biodiesel karena toleransinya terhadap lingkungan marginal dan kandungan minyaknya. Meskipun hasil produksinya yang masih bervariasi, tetapi tetap dilakukan pengembangan varietas untuk meningkatkan produktivitas dari penghasil biodiesel dari tanaman jarak ini, menurut C et al. 2020. Tahap ekstraksi minyak dari biji merupakan kunci efisiensi proses produksi biodiesel, di mana metode konvensional seperti pengepresan dan ekstraksi pelarut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sementara teknologi ekstraksi modern tengah dikembangkan untuk meningkatkan hasil minyak dan menurunkan konsumsi energi dari fosil. Navarro et al. 2024. Lalu proses transesterifikasi sendiri memerlukan optimasi parameter seperti jenis alkohol, katalis, suhu, waktu, serta penanganan kadar asam yang bebas yang tinggi, sehingga metode dua langkah dan teknik inovatif rendah energi menjadi penting untuk meningkatkan rendemen biodiesel. Langsung masuk ke bagian pembahasan, di mana jarak sendiri dapat tumbuh di berbagai wilayah seperti NTB, NTT, Sulawesi, Jawa Timur, dan sebagian Sumatera tanpa memerlukan tanah subur dan pengairan yang intensif. Sehingga produktivitas panen jarak sendiri diketahui berkisar antara 2-5 ton biji
ton biji per hektar per tahun, di mana ini tergantung pada kondisi lahan, varietas, dan juga teknik budidaya. Lalu ada proses ekstraksi minyak jarak, di mana umumnya proses ekstraksi minyak jarak dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu dengan metode mekanis seperti pengepresan atau dengan metode pelarut atau menggunakan heksana. Lalu ada proses konversi minyak jarak menjadi biodiesel, di mana proses ini menggunakan proses transesterifikasi yang merupakan reaksi kimia antara trigliserida dan juga trigliserida dalam minyak jarak dengan alkohol atau umumnya menggunakan metanol, atau juga bisa menggunakan NaOH dan juga KOH. Lalu selanjutnya analisis energi pada biodiesel jarak, di mana diketahui bahwa biodiesel dari minyak jarak memiliki nilai kalor sekitar 38-40 megajoule per kilogram, di mana nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan solar dari fosil yang mencapai hingga 42-45 megajoule per kilogram, di mana perbedaan ini berasal dari kandungan oksigen dalam biodiesel yang lebih tinggi, sehingga energi persatuan massanya menjadi lebih rendah. Meskipun demikian, tetapi sifat pembakaran biodiesel jarak memiliki karakter Ceten number lebih tinggi, yaitu 52-57 dibandingkan dengan solar yang berkisar hanya 45-50, yang dimana ini menunjukkan kualitas pembakaran yang lebih baik pada mesin diesel dengan menggunakan biodiesel jarak. Lalu selanjutnya ada prospek penerapan sebagai alternatif bahan bakar, di mana biodiesel jarak sendiri dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar seperti B10, B20 hingga B30, di mana persentase biodiesel dicampurkan dengan solar untuk meningkatkan kualitas pembakaran yang menurunkan emisi. Pada tingkat B20 dan B30, banyak mesin diesel konvensional dapat beroperasi tanpa modifikasi berarti, sehingga penerapannya lebih feasible dalam jangka pendek. Dan untuk selain itu, biodiesel jarak berpotensi sebagai bahan untuk pembangkit listrik diesel skala kecil, misalnya genset di daerah terpencil, yang dimana ini sulit dijangkau oleh pasokan bahan bakar fosil. Adapun kesimpulannya di sini yaitu di mana proses transesterifikasi dapat mengubah trigliserida dalam minyak jarak menjadi methyl ester atau biodiesel, yang dimana gliserol sendiri sebagai produk sampingan, dan reaksi ini efektif menggunakan metanol dan juga katalis basa seperti NaOH dan juga KOH. Dengan parameter suhu dan waktu tertentu, hasilnya menunjukkan rendemen biodiesel yang tinggi dengan kualitas yang sesuai dengan bahan bakar alternatif. Lalu kedua adalah bagaimana nilai kalor biodiesel jarak sedikit lebih rendah daripada solar, namun memiliki angka Ceten number yang lebih tinggi sehingga pembakaran lebih efisien. Penggunaannya menghasilkan emisi karbon, sulfur, dan juga partikulat yang lebih rendah, sehingga biodiesel jarak memiliki kinerja baik pada bentuk campuran ataupun penggunaan secara langsung. Lalu ketiga, biodiesel jarak berasal dari sumber terbarukan dan dapat diproduksi secara lokal tanpa mengganggu lahan pangan, sehingga penggunaannya berpotensi mengurangi ketergantungan pada solar fosil dan juga mendorong kemandirian energi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.